Kami tidak mengandalkan yang lain selain daripada Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami, yang selalu dapat kami andalkan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali ada kesempatan kami bisa belajar dari firman-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami masih bisa melihat hari ini. Kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus saat kami hari ini belajar firman Tuhan, kami dapat sesuatu yang baru, kami diubahkan, kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap untuk bersama-sama dengan saya kita mau belajar dari firman Tuhan. Sama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, shalom. Sama-sama boleh tulis di live chat. Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebuah sukacita saya bisa melayani saudara semuanya di dalam ibadah doa pagi di hari Selasa ini. Bapak Ibu Saudara, saya bersukacita sekali karena kembali dapat ada kesempatan untuk bisa melayani saudara. Tetapi mohon maaf untuk nanti malam, untuk Sela Bapak Ibu, memang selama beberapa hari ini, beberapa minggu ini memang Sela tidak bisa dilakukan karena memang keterbatasan jadwal Bapak Ibu ya. Kemarin memang dengan adanya doa pagi di Israel itu benar-benar saya harus mencuri-curi waktu untuk bisa doa pagi karena di sana saya juga tugasnya harus melayani jemaat yang ada. Saya harus melayani, saya harus ngajak bicara dan memang akhirnya karena banyak waktu untuk ini kita tidak bisa Sela. Nah, dan saudara kembali saya ke Surabaya, tugas saya makin banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk sementara Sela kita tidak adakan dulu dan kita akan lanjutkan nanti di saat jadwal sudah mulai memadai ya Bapak Ibu Saudara, karena memang saudara harus ingat bahwa saya seorang gembala dan saya juga punya cukup banyak tanggung jawab dan doa pagi ini juga sudah setiap hari dan saya punya banyak tugas sekali karena gereja kita sedang mempersiapkan untuk Paskah, sedang mempersiapkan untuk hal-hal baru yang nanti akan segera diumumkan Bapak Ibu Saudara ya, belum diumumkan karena belum semuanya final. Kita akan memasuki musim yang baru, kita akan melihat satu hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Sebab itu saya harus juga bijaksana dalam mengatur waktu. Jadi Bapak Ibu, untuk Sela sementara kita berhentikan dulu, kita liburkan dulu sampai jadwalnya bisa memadai. Karena semuanya saya lakukan sendiri Bapak Ibu dan memang tugasnya makin banyak. Tapi doa pagi tetap ada setiap hari. Saya akan hadir, saya akan bangun pagi, saya akan tetap hadir untuk melayani jemaat doa pagi. Dan saudara mungkin dalam beberapa waktu yang akan datang doa pagi akan dibantu praise and worship-nya dari worship leader kita yang diurapi luar biasa dari GCS Worship. Dan saya percaya ini bisa memberkati. Saya akan tetap menyampaikan firman Tuhan ya Bapak Ibu, karena saya juga harus memperhatikan manajemen gereja, saya juga harus memperhatikan cukup banyak. Jadi karena itu saya harus membagi waktu dan saya berharap bagi yang selalu ikut Sela, saya berharap saudara bisa mengerti dan saya berharap saudara bisa ikut doa pagi terus untuk saudara makin diberkati. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama hari ini dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-26. Ucapan bahagia dan peringatan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu hai kamu orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah, perikop ini kita bagi jadi 2 hari ini dan besok pagi. Karena di dalam perikop yang sama kita melihat ada ucapan bahagia dan ada peringatan. Ya, ada ucapan celaka Bapak Ibu Saudara ya. Dan di sini kita akan pelan-pelan supaya kita bisa lebih dalam untuk mempelajari ayat-ayat ini. Jadi kita gak akan cepat-cepat, kita gak akan cepat-cepat bisa menyelesaikan Lukas. Saya rasa bahwa kalau kita bisa pelan-pelan, kita bisa mengupas satu-satu, belajar daripadanya. Nah, kita akan bisa belajar lebih banyak. Karena itu hari ini kita akan bahas sampai ayatnya yang ke-23. Hari ini ada 3 poin yang bisa kita belajar tentang ucapan bahagia Tuhan. Sama-sama tulis di live chat ucapan bahagia. Memang saudara ucapan bahagianya berbeda dengan yang
Kita lihat di kalau saudara lihat di dalam Januari, mohon maaf di dalam Matius, Bapak Ibu Saudara ya, di Matius kita bisa lihat itu lebih panjang sekali, tetapi di sini kita lihat shorter version, kita bisa lihat bagian yang lebih detail lagi dari Dokter Lukas. Mari baca bersama-sama. Dikatakan apa? Lalu Yesus memandang murid-muridnya berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah." Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar yang pertama ucapan bahagia, yaitu berbahagialah kamu yang miskin. Bapak Ibu, kenapa di sini kita lihat Tuhan sepertinya memojokkan orang kaya? Kenapa di sini kita perhatikan seakan-akan Tuhan selalu membela orang miskin dan Tuhan selalu menolak orang kaya? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh salah mengerti tentang firman. Kita nggak boleh berkata bahwa Tuhan anti orang kaya, karena kita harus ingat yang ikut melayani Tuhan Yesus dengan hartanya banyak. Salah satu ayat yang kita semua tahu yaitu ada segolongan wanita, mereka melayani Tuhan Yesus dengan hartanya. Jadi Tuhan gak pernah anti dengan orang kaya. Jadi saudara di sini yang punya kesuksesan, saudara punya kekayaan yang banyak, saudara jangan kecil hati kalau dengar ayat-ayat ini. Kalau saudara gak ngerti, nanti saudara bisa, Tuhan berarti benci saya. Enggak. Ya, tetapi kenapa seakan-akan Tuhan ini lebih menonjolkan orang-orang miskin dibanding orang-orang kaya. Kenapa? Karena pada zaman itu ya banyak sekali majority, kebanyakan orang-orang kaya itu nggak cari Tuhan. Ya, banyak orang-orang kaya itu hanya memikirkan diri sendiri dan kekayaannya. Sedangkan orang miskin mereka mencari Tuhan, mereka mencari pribadi Tuhan. Nah, dari situ akhirnya Tuhan berkata, "Berbahagialah hai kamu orang-orang yang miskin." Kenapa? Karena kamu mencari kerajaan surga. Apa? Karena kamu yang mencari Tuhan. Karena kamu merasa kamu butuh Tuhan. Saudara, semakin seseorang itu kaya, semakin seseorang itu punya banyak, semakin dia merasa dia gak butuh Tuhan. Karena itu saya selalu menghargai kalau ada orang yang kaya mau ibadah, mau belajar firman, mau dengar khotbah. Kenapa? Karena di situ ada sebuah kerendahan hati. Di situ ada sebuah hati yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, catat yang pertama ucapan bahagia, yaitu yang pertama catat, yaitu berbahagialah orang yang merasa butuh akan Tuhan. Sama-sama tulis di live chat, merasa butuh akan Tuhan. Siapa orang yang disebut Tuhan Yesus bahagia? Yaitu orang-orang yang merasa dirinya butuh Tuhan. Karena orang kaya pada saat itu merasa gak butuh Tuhan. Kenapa? Merasa uangnya banyak, merasa sukses, merasa punya banyak. Sedangkan orang miskin gak ada yang dibanggakan. Gak ada yang merasa dia bisa tanpa Tuhan. Nah, itu bedanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh kaya, kita boleh miskin. Pastikan saudara dan saya pada akhirnya kita semua kita sadar kita butuh Tuhan. Tulis di live chat dulu, saya butuh Tuhan. Ya, karena ada orang yang kaya yang merasa butuh Tuhan. Tapi juga ada banyak orang miskin merasa gak butuh Tuhan. Bahkan nyalain Tuhan, bahkan benci akan Tuhan. Kenapa? Kenapa dia merasa, kenapa Tuhan biarin saya miskin? Nah, jadi Bapak Ibu, pada intinya bukan tentang kaya dan miskin. Tuhan hanya memberikan sebuah pengelompokan. Di mana ada banyak orang-orang miskin. Dia merasa dia butuh Tuhan. Sedangkan orang yang kaya, dia gak merasa butuh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa apapun status pekerjaan, apapun posisi kita harus sadar kita ini terbatas. Tadi gak kebetulan kita ini tak terbatas caramu. Kita harus sadar bahwa kita ini terbatas, butuh Tuhan yang tidak terbatas. Saya selalu ngucapin itu satu quote yang saya tidak akan pernah berhenti ngulangin. Meskipun, Pak saya udah pernah dengar itu dari Pastor Mike. No, it's okay. Saya akan terus mengulangi itu. Kita ini terbatas, kita butuh Tuhan yang gak terbatas. Kadang-kadang dengan kekayaan, dengan kehebatan, dengan kepintaran kita, dengan pengalaman kita, dengan posisi kita, dengan tabungan yang kita sudah miliki. Mungkin aset, properti yang kita punya. Kita merasa bahwa kita aman. Saudara, dalam hidup jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa diri saudara ini hebat. Jangan merasa diri saudara ini punya kemampuan untuk melakukan apapun. No. Di dalam hidup kita harus sadar kita ini terbatas sekali. Dalam hidup kita harus sadar kita ini punya banyak kekurangan. Dalam hidup kita harus sadar kita butuh Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Kita ini ya, kalau mengingat kembali 5 tahun yang lalu di tengah suasana bulan-bulan seperti ini, di tengah semua berita tentang COVID, Bapak Ibu, kita sadar, kita diingatkan kita begitu terbatas. Kita gak bisa lihat virusnya, gak taunya virus itu bisa membunuh. Virus itu bisa mengakhiri nyawa seseorang. Ya, kita ini siapa sih tanpa Tuhan? Kita ini bisa apa sih tanpa Tuhan?
Kita ini punya apa sih kalau bukan semua dari Tuhan? Kita ini bisa apa sih kalau kalau Tuhan gak mengurapi kita? Saya sadar kalau saya bisa khotbah saya bisa puji Tuhan, ada yang dengerin. Itu bukan karena saya, tapi saya sadar bahwa itu semua karena Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, Tuhan bisa ambil. Saya itu kalau ada orang yang bilang, "Wah pastor saya rasa khotbahnya pastor ini bagus banget. Wah pastor ini, wah khotbahnya." Saya nggak pernah ngerasa itu, wah saya hebat. Kenapa? Karena kalau Tuhan mau ambil gitu aja, saya nggak bisa khotbah. Kalau Tuhan ambil aja lidah saya, Tuhan ubah aja lidah saya beda bentuk aja. Saya udah nggak bisa ngomong Bapak Ibu Saudara. Pita suara saya diambil. Saya udah nggak bisa ngomong, saya juga nggak punya kemampuan. Bapak Ibu, kita kadang-kadang ya kita berpikir, wah saya ini pasti aman, customer saya banyak, uang saya, tabungan saya banyak. Loh, emang itu nggak bisa hilang. Firman Tuhan berkata, jangan kamu kumpulkan harta di dunia karena ngengat dan karat bisa memakannya. Saudara bicara tentang apa? Apapun yang kita punya, semuanya tetap ada batasannya. Saudara berkata, Pak saya megang emas, emas sekarang naik banyak-banyak. Oke, puji Tuhan saudara punya banyak emas, emas naik. Ada satu ibu ya selalu support pelayanan kita, Bu Dede namanya, dari Sumedang. Wah, dia berkata, Pak ini emas harganya naik, ya tolong doakan. Puji Tuhan kalau saudara punya emas yang naik terus. Ya kan? Jadi, tapi jangan pernah ngerasa dengan saudara punya banyak emas, punya banyak uang, punya banyak dolar yang tentunya sekarang juga lagi naik. Lalu saudara merasa, saya bisa lakuin segalanya. No, uang, kekayaan gak bisa dapat segalanya. Uang kekayaan gak bisa memberikan kebahagiaan. Uang kekayaan gak bisa memberikan damai. Uang gak bisa memberikan keluarga yang harmonis. Jadi kita harus sadar, yang berbahagia itu orang yang merasa dia butuh Tuhan. Kenapa? Karena di saat dia mencapai keterbatasannya, dia bertemu dengan Tuhan yang tidak terbatas, yang siap untuk menolong dia. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah yang kedua Bapak Ibu, siapa yang berbahagia? Dikatakan apa? Berbahagialah hai kamu yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Wah, jadi ini bagus sekali ya. Baik, hai kamu yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Saudara, apa ini bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Kelaparan dan kamu akan dipuaskan. Apa salahnya dengan kekenyangan? Apa salahnya dengan segalanya? Yaitu ini bicara tentang haus dan lapar akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Siapa orang yang berbahagia? Yaitu yang kedua, orang yang lapar akan Tuhan. Bukan hanya dia merasa butuh Tuhan, tetapi dia lapar, dia haus untuk bertemu dengan Tuhan. Dia lapar dan haus untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Kenapa mereka berbahagia? Karena ada kepuasan. Bapak Ibu Saudara, makanan sebanyak apapun gak bisa memuaskan kita. Percaya dengan saya dulu pernah di dalam satu fase makan gak bisa berhenti. Ya, tapi saya belajar bahwa lewat saya mengontrol diri saya mengendalikan nafsu saya belajar bahwa kepuasan yang sejati itu gak bisa ditemukan di luar Tuhan. Saya punya teman, satu sahabat luar biasa, ya, dia puasa 21 hari tanpa makan. Ya, namanya Denny. 21 hari tanpa makan apa-apa. Wah, dan saya respect dan saya pun gak bisa, Bapak Ibu Saudara, ini benar-benar salah satu hal yang keren sekali. 21 hari gak makan apa-apa. Jadi cuma minum air aja. Saudara, dia cerita, istrinya cerita, dia bisa melakukan itu pada saat dia di dalam hari-hari pertama dia nyembah, dia belajar firman Tuhan. Sampai istrinya bilang, ini seperti gereja pindah ke rumah. Kenapa? Dengerin khotbah, nyembah. Wah, dan akhirnya bisa 21 hari. Menurut saya itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi kemarin saya bilang ya jangan sampai 40 hari. Itu Tuhan Yesus ya kan, jadi cukup berbahaya. Jadi kemarin sempat makan sebentar, puji Tuhan. Dan lanjut puasa lagi, puji Tuhan. Saudara, kalau kita ini berada dalam hadirat Tuhan, kita tuh dikenyangkan. Kalau kita berada dalam hadirat Tuhan itu kita diberikan sukacita, damai, sejahtera. Makanan gak bisa memberikan kepuasan. Seks gak bisa memberikan kepuasan yang sempurna. Saudara, beli barang, shopping gak bisa memberikan kita kepuasan yang sempurna. Kita boleh mencoba untuk mengisi kepuasan di dalam diri kita. Gak akan pernah memuaskan selain Tuhan. Sebab itu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Karena kenapa? Dia gak perlu cari yang lain. Karena saat dia haus dan lapar akan Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan, dia udah dapat buat semua yang dia cari. Ayo jadilah orang-orang Kristen yang selalu mencari Tuhan. Ya selalu datang kepada Tuhan dengan haus dan lapar.
haus dan lapar akan firman-Nya, haus dan lapar akan pujian penyembahan dengan hadirat Tuhan. Saya percaya ya pasti berbahagia kok kita. Daripada kita cari di luar sana. Yang paling gak bahagia adalah orang yang mencari hal yang memuaskan dirinya dan gak pernah menemukan. Saya kasihan sama orang-orang seperti itu. Ya, dan yang ketiga, kita belajar di sini. Dikatakan berbahagialah, hai kamu yang sekarang menangis, karena kamu akan tertawa. Kenapa orang yang menangis disebut berbahagialah? Ini kontradiksi Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang yang menangis bisa berbahagia? Kenapa? Karena orang yang berduka cita, karena orang yang mengalami kesedihan, orang yang mengalami sebuah persoalan, dia akan melihat jamahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa di sini kita baca, hai kamu yang sekarang menangis. Kenapa kita berbahagia? Karena masalah adalah kesempatan untuk lihat mujizat. Tulis ya live chat, masalah, kesempatan lihat mujizat. Tulis ya live chat, masalah, kesempatan lihat mujizat. Itulah yang ketiga, berbahagialah yang pertama, orang yang merasa dia butuh Tuhan. Yang kedua, berbahagia orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Tapi yang ketiga, berbahagialah orang yang punya masalah. Karena masalah adalah kesempatan lihat mujizat. Kamu nanti akan tertawa. Saya menghadapi banyak masalah dalam hidup saya, tapi akhirnya tertawa. Kenapa? Karena saya lihat mujizat. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saat kita menangis, kita berasa bahwa semuanya berakhir. No, itu masalah bukan akhir dari semuanya. Masalah hanya awal dari kemenangan. Tulis di live chat, masalah awal dari kemenangan. Jadi kalau hari ini saudara dan saya ngalamin masalah, biasa aja. Gak usah histeris, gak usah lebay, gak usah alay. Ya, kita biasa aja. Kita nangis boleh, kita sedih boleh, kita kadang-kadang khawatir boleh. Ya, kita stres 5 menit boleh, terus santai. Let go. Ya, kadang-kadang kita harus gak apa-apa. Kita reaksi manusiawi, kita stres, kita sedih, kita stres, kita khawatir, it's okay. 5 minutes, 1 hour at the most, 1 jam. Setelah itu serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena masalah adalah awal dari mujizat yang terjadi. Jadi dikatakan kamu akan dibuat tertawa. Kamu akan melihat sukacita. Kenapa? Karena kamu akan lihat mujizat. Jadi hari ini yang punya masalah senang aja. Bersukacita aja. Kenapa? Itu kesempatan. Sebentar lagi ada mujizat Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikatakan ayat 22. Dikatakan apa? Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka tidak mengucilkan kamu. Serta mencela kamu, menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu bergembira. Sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Dikatakan berbahagialah karena kalau orang membenci kamu karena anak manusia. Bapak Ibu Saudara, siapa yang berbahagia? Yaitu orang yang diselamatkan. Tulis di live chat. Yang keempat, orang yang diselamatkan. Jadi 4 yang bahagia. Yang pertama, yang berbahagialah adalah orang, saya ulangi sekali lagi, yaitu orang yang merasa butuh Tuhan. Yang kedua, haus dan lapar akan Tuhan. Yang ketiga, orang yang punya masalah, karena masalah adalah pintu dari mujizat. Yang keempat, yang terakhir, yaitu berbahagialah orang yang diselamatkan, orang pilihan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita dihina karena kita percaya Tuhan Yesus. Kita dikucilkan karena kita percaya Tuhan Yesus. Apalagi zaman dulu. Tapi Tuhan Yesus berkata, gak apa-apa. Kamu dikucilkan, kamu direndahkan, no problem. Kenapa? Karena kamu mendapat kesempatan melihat kamu mengalami keselamatan, sedangkan orang yang menghina kamu, membenci kamu tidak mendapat keselamatan. Saya gak pernah masalah kalau saya dibenci karena saya orang Kristen. Saya gak masalah kalau saya dikucilkan karena saya orang Kristen. Saya gak peduli kalau saya didiskriminasi karena saya orang Kristen. Kenapa? Karena yang penting saya dapat keselamatan itu. Ya, karena keselamatan lebih penting daripada kekayaan, keselamatan lebih penting daripada harta sebanyak apapun. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, jadi kita santai aja Bapak Ibu. Ya, karena itu ayo bersukacita, kita bersyukur. Ya, kita akan lihat banyak hal-hal baik dan kebahagiaan. Besok kita akan belajar dari ucapan salaka. Ya, ucapan peringatan ya Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Dan kita juga harus mempelajari. Doa saya apa yang kita udah bahas hari ini sudah memberkati kita. Turunkan kepala. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami semua jadi diberkati. Berkati setiap jemaat-Mu. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu besok pagi di ibadah doa pagi. Saya percaya saudara semuanya pasti diberkati. Saya Pastor Michael Gunawan, ketemu besok pagi jam 5. Ajak teman-teman dan keluarga untuk kita bisa ibadah sama-sama. Haleluya. Amin.